Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan dari Universitas Siber Asia, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin bagikan presentasi mengenai mengkaji kembali pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, pembelajaran dari analisis bibliometrik dan tinjauan literatur. Yang menjadi bahasan utama dan pendahuluan, apa yang menjadi masalah, itu adalah wilayah perbatasan itu pastinya memiliki nilai penting dan menjadi sebuah kawasan strategis. Namun, beberapa masalah sering muncul, antara lain delimitasi, delineasi, dan demarkasi, kemudian ditambah dengan aktivitas ilegal seperti penyelundupan, pencurian, dan perdagangan. Ditambah juga dengan isolasi ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal tersebut. Hal tersebut didukung juga oleh kurangnya kejelasan dan penegakan hukum, meskipun di Indonesia sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini berdasarkan pendekatan literatur bertujuan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan terkait batas negara dan mencoba menganalisis solusi-solusi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik menggunakan database Scopus dengan keyword border management yang mana menghasilkan 130 dokumen atau artikel. Kemudian ditambah juga dengan software Force Viewer dengan menggunakan setting to keyword occurrences. Sedangkan untuk kajian literatur menggunakan dua database, yaitu Scopus dengan keyword yang sama, border management, dan juga Google Scholar dengan keyword kawasan perbatasan Indonesia. Sebagai kriteria dalam pencarian bibliometrik, tidak ditetapkan batasan tahun pada database Scopus, sedangkan untuk kajian literatur ditetapkan batasan tahun 2016 sampai dengan 2024. Temuan pertama, yaitu hasil dari penelitian, itu menunjukkan adanya 5 klaster utama bibliometrik. Yang pertama itu adalah klaster keamanan dan kerjasama internasional di warna hijau, klaster kebijakan publik dan risiko merah, hak fundamental dan kedaulatan ungu, kemudian klaster manajemen sistem dan teknologi yaitu biru, serta klaster teori perbatasan dan wilayah yang berwarna oranye. Sedangkan untuk hasil berikutnya, dengan menggunakan gambar yang sama, kita dapat melihat distribusi temporal dari keyword yang terkait dengan wilayah perbatasan. Pada tahun 2016, keyword-keyword tersebut masih seputar tentang biological invasion, Bangladesh, immigration, cooperation. Namun hingga saat ini mendekati yang warna kuning, beberapa kata itu juga terkait dengan seashore atau laut, public policy, risk management, cross-border cooperation, dan sebagainya. Jadi dari sini terlihat beberapa perubahan tren dalam penelitian terkait wilayah perbatasan. Kemudian, mengenai wilayah perbatasan sendiri, kajian literatur memberikan beberapa insights yang mendalam. Pertama, wilayah perbatasan itu memiliki makna secara strategis geopolitik dan sosial ekonomi. Dan mana wilayah perbatasan itu menjadi zona interaksi sosial dan ekonomi yang kompleks dan dinamis yang berfungsi sebagai penghubung dan penghalang. Dari aspek kedaulatan sendiri, kedaulatan ini memang diancam oleh delimitasi, delineasi, dan juga demarkasi. Harapannya, wilayah perbatasan itu akan menjadi zona pertumbuhan ekonomi atau special economic zones. Kemudian, ada beberapa pentingnya geopolitik dan keamanan bagi stabilitas regional dan wilayah. Pertama, perbatasan darat, laut, dan udara Indonesia itu sangat strategis. Dihadirkan teori Rimland, yang mana Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga menjadi daerah strategis dengan kunci perdagangan dan keamanan global. Kemudian, dari segi keamanan, terdapat beberapa tantangan, yaitu aktivitas ilegal dan tumpang tindihnya hukum. Namun, ada implementasi yang diperlukan, yaitu pembangunan kekuatan pertahanan terintegrasi. Dan terkait koneksi atau hubungannya, strategi untuk mencapai keamanan itu adalah menghasilkan pembangunan sosial ekonomi. Kembali lagi, wilayah perbatasan ini juga menjadi cikal bakal teori-teori perkembangan perbatasan. Salah satunya teori growth pulse, yang dimana artinya paradox, pembangunan dimulai dari pusat pertumbuhan strategis, yang kemudian implikasinya akan menyebar menjadi ke daerah-daerah perbatasan, sehingga daerah perbatasan itu akan menjadi pusat ekonomi dan seterusnya. Namun ada tantangan, yaitu aksesibilitas dan kualitas SDM, sehingga solusinya diperlukan peningkatan kualitas hidup. Lalu bagaimana dengan aspek hukumnya? Dasar hukum itu ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dari segi kompleksitas, iya, terdapat beberapa masalah seperti sengketa batas wilayah dan perlunya penyelesaian. Namun hal ini juga mencakup kepada prinsip global yaitu sovereignty dan compliance, UNCLOS 1982. Apa yang menjadi kunci penegakan hukum? Yaitu pemberdayaan penegak hukum serta pelatihan teknologi. Beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah kriminologi dan kejahatan transnasional, seperti kriminalitas yang disebabkan oleh lack of supervision, motivated offenders, dan juga suitable targets. Tantangan yang dihadapi Indonesia salah satunya pada saat itu adalah illegal fishing di Laut Natuna dan juga penyelundupan barang di Kalimantan. Oleh karena itu diperlukan beberapa tindakan seperti dari aspek pengawasan, kapasitas teknologi dan sumber daya preventif, melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta aspek penegakan hukum dan mutual legal assistance. Oleh karena itu, menjadi penting tata kelola yang baik. Salah satunya adalah keterlibatan berbagai aktor, governance, prinsip good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, integrasi antara ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, serta tujuannya itu adalah untuk mencapai keberlanjutan, kedaulatan, kesejahteraan, dan daya saing global. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, diperlukan upaya penanganan yang komprehensif menjadi sangat mendesak. Implementasi regulasi yang lebih efektif, modernisasi pengawasan, dan pembangunan infrastruktur harus dilakukan. Dengan pendekatan holistik, wilayah perbatasan menjadi gerbang pembangunan nasional, kesejahteraan, dan perekonomian. Beberapa saran yang dapat dilakukan adalah kebijakan dan pengawasan multilateral itu perlu diperkuat, modernisasi infrastruktur dan teknologi untuk pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat perbatasan harus menjadi prioritas. Terima kasih atas atensinya, semoga hari Anda menjadi menyenangkan dan mendapatkan insights baru. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.